Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global. Ya, meski Indonesia sampai saat ini belum ada laporan pasien terpapar wabah cacar monyet, namun Kementerian Kesehatan sudah mengantisipasi ada kemungkinan buruk yang terjadi. Dan seperti apa langkah-langkah Kemenkes, kita simak informasinya untuk Anda. Dimulai akhir Mei ya, awal Juni ya. Jadi cacar monyet ini adalah zoonosis ya, yaitu penyakit yang dari hewan ya, itu yang menular ke manusia. Sebetulnya cacar monyet ini sudah endemis ya di beberapa negara, 9 atau 10 negara di Afrika Tengah dan Afrika Utara kalau nggak salah ya. Itu dimulai tahun 58 dan baru masuk ke nyebar ke manusia itu tahun 1970 gitu loh ya. Nah setelah itu ini menjadi heboh geger karena tahun 2022 ini awal itu sudah banyak beberapa negara terutama di Eropa yang bukan negara endemis tapi dilaporkan ada cacar monyet ya. Nah pada saat itu hanya 1 negara, 2 negara, 3 negara, dan bahkan saat ini 70 negara. Dan memang di awal-awalnya tidak banyak juga ya kasus-kasus ini ya. Tapi setelah ini kemarin tanggal 23 tercatat sekitar 15.000 ya kasusnya, maka WHO mengumumkan sebagai kedaruratan internasional gitu ya. Maksudnya adalah semua negara harus waspada ya terhadap kasus ini karena sudah menyebar di banyak negara ya, di banyak negara, dan harus mencatatkan, kemudian harus mengawasi, harus melakukan upaya-upaya dalam rangka pencegahan dan pengendalian. Itu maksudnya ya. Jadi warning nih dari WHO sebagai kegawatan internasional sehingga mereka harus waspada. Nah, Indonesia sebetulnya sudah waspada sejak awal, sejak bulan Juni itu, apalagi di bulan Juni pertengahan itu Singapura, kemudian Australia sudah melaporkan. Jadi negara tetangga yang lebih dekat. Tetapi ini masalahnya bukan masalah dekat dan tidaknya, tapi adalah mobilitas masyarakatnya. Baik dari Eropa, dari Amerika kan gampang nih masuk Indonesia saat ini ya, seluruh dunia. Sehingga perlu ada kewaspadaan. Kita masih melakukan kewaspadaan secara global ya. Itu maksudnya apa? Satu, kita mengikuti perkembangan internasional negara-negara mana yang berkembang atau meningkatnya atau bertambahnya kasus cacar monyet ini gitu ya. Yang kedua, kita sudah melakukan kewaspadaan dini namanya ya, yaitu memberikan informasi kepada seluruh maskapai yang ada di Indonesia ini, baik itu laut, darat maupun udara, untuk mewaspadai ini. Jadi umpamanya di penerbangan itu harus sudah dikasih edaran bahwasanya saat ini sedang berkembang cacar monyet. Untuk itu perlunya kewaspadaan bersama. Nah, apa yang perlu disampaikan yaitu dokumen-dokumen atau informasi-informasi tentang penumpangnya. Contoh, umpamanya dari negara X gitu ya, ke Indonesia membawa 200 penumpang, itu sudah ada catatan ya, catatan, ataupun kalau dilihat di dalam pesawat atau turun pesawat ada gejala-gejala itu enggak. Contoh terutama adalah panas tinggi ya. Saya ulangi, panas tinggi. Maka itu harus dilakukan pemeriksaan pada saat datang di Indonesia, di kantor kesehatan pelabuhan namanya Mbak ya, untuk dilakukan pemeriksaan berikutnya sampai ke pemeriksaan nanti pemeriksaan WGS namanya ya. Ya di karantina di kita ya, itu sudah ada namanya karantina untuk memastikan apakah pasien ini harus di tempat yang sudah ditetapkan karantinanya
ya, ataukah bisa langsung ke rumah sakit kalau memang gejalanya lebih berat. Intinya adalah agar terjadi suatu pengendalian tidak tertularnya ke yang lain dengan cara melakukan karantina atau isolasi. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya walaupun ini adalah peringatan dari WHO ya tentang kegawatan internasional ini, tapi tetap harus tenang ya, karena satu, Indonesia belum ada kasusnya. Yang kedua, dari negara-negara yang melaporkan itu tidak banyak yang berat, Pak ya. Artinya kematiannya juga belum dilaporkan signifikan ya. Kemudian yang masuk rumah sakit juga hanya sekitar 8-10%. Itu kabar gembiranya. Artinya kita jangan terlalu kekhawatiran, kemudian kepanikan. Nah sekarang sebelum ke gejalanya, yaitu bagaimana sih virus ini menular. Yang pertama menularnya ini adalah melalui kontak langsung ya. Jadi kalau ada orang kontak langsung kepada binatang, kera atau reptil yang lain, maka ini menjadi suatu sumber penularan. Ya. Kemudian juga kontak langsung kepada orang yang sedang menderita. Contoh, kita ketemu, salaman, cipika-cipiki, berpelukan, kontak badan secara langsung kepada penderita tadi, maka ini menjadi sumber penularan pertama. Kemudian juga sumber penularan yang tidak langsung, yaitu melalui barang-barang yang ada di sekitar penderita yang tercemar atau mengenai orang lain. Contohnya handuk, ya, selimut, spray, gitu ya, yang oleh penderita tadi, maka apabila itu kena kepada orang lain akan menjadi sumber penularan. Kemudian gejalanya apa? Gejalanya yang pertama itu adalah demam tinggi, Pak ya. Jadi di atas 39 derajat Celcius, kemudian sakit kepala yang luar biasa dikeluhkan oleh pasien. Nah, yang paling ciri khas juga adalah ada benjolan limfadenopati yang ada di leher, di ketiak maupun di selangkangan. Nah, itu tanda-tanda gejala awal ya. Itu fase invasi namanya ya. Kemudian fase invasi ini sekitar 1-5 hari ya. Nah, kemudian setelah 5 hari maka akan muncul pada fase erupsi namanya, yaitu cacar-cacar atau ruam-ruam ya di muka, di sekitar mulut, di leher, di tangan, dan di seluruh tubuh. Yang tahu ya, pernah tahu cacar ya yang isinya air itu ya, nah begitu. Nah itulah yang paling menyebabkan penularan, sehingga kalau itu pecah atau bersentuhan dengan orang lain, maka itu menjadi sumber penularan yang utama. Sehingga gitu Pak ya, jadi kalau ada demamnya tinggi, kemudian ada sakit kepala yang luar biasa, kemudian baru limfadenopati. Itu di fase awal ya, sekitar 1-5 hari. Nah berikutnya baru ada erupsi. Nah tanda-tanda ini yang harus dikenali oleh kita semua untuk lebih waspada.